Selamat sore, kembali lagi ya bersama Bu Eta dalam pembelajaran bahasa Indonesia mengenai teks deskripsi dan eksposisi. Nah, tujuannya adalah agar kita mampu mengembangkan kalimat utama menjadi paragraf deskripsi dan eksposisi dengan menggunakan konjungsi yang tepat ya, kata-kata baku, dan tidak lupa menggunakan kalimat yang efektif. Semangat ya, kita mau belajar. Nah, fungsi teks deskripsi dan eksposisi, apa fungsinya? Fungsinya adalah mempermudah kita untuk menulis paragraf deskripsi dan eksposisi. Nah, saya beri contoh ya, contoh paragraf deskripsi. Deskripsi itu kan kita menggambarkan sesuatu ya, seolah-olah apa yang kita sampaikan, apa yang kita gambarkan dapat dirasakan oleh pembaca ya. Kemudian apa yang kita tulis, yang kita sampaikan, kita gambarkan itu seolah-olah pembaca bisa merasakan ya. Saya beri contoh. Predikat IDT Impres Desa Tertinggal bagi Desa Tulung Turus, Tulung Agung hampir lenyap sama sekali. Rumah warga yang dulunya berdindingkan anyaman bambu kini hanya berjumlah hitungan jari. Yang ada kini rumah tembok bercorak modern, bertiang, beton, berukir, dan berjendela kaca riben. Di atas genting berwarna-warni terpancang antena televisi, bahkan parabola. Rumah-rumah di sana rata-rata berlantai keramik dan kamar mandinya pun tak lagi beratapkan langit. Nah, itu adalah contoh dia menggambarkan seperti apa keadaan yang dulunya desanya tertinggal ya, kini sudah berubah menjadi desa yang sangat bagus ya, yang modern. Itu adalah contoh dia menggambarkan sesuatu seolah-olah ketika orang mendengarkan, membaca apa yang disampaikan, dia bisa membayangkan ya apa yang disampaikan. Itu adalah contoh deskripsi. Nah, ciri khas deskripsi itu adalah ada kata-kata ciri-ciri, ada penggunaan kata-kata sifat ya, kebanyakan menggunakan kata-kata sifat. Itu contoh-contoh, itu ciri-ciri kebahasaannya. Jadi intinya tadi ya, ciri-ciri paragraf deskripsi: pertama menggunakan kata sifat, kedua menggambarkan waktu kejadian atau kronologis, ketiga juga menggambarkan tempat kejadian. Kalau kita ingin mendeskripsikan sesuatu kan bisa saja kita mendeskripsikan orang, bisa mendeskripsikan tempat, bisa juga mendeskripsikan waktu, juga bisa ya, tergantung kita ingin memilih yang mana ya. Kemudian yang kedua, apabila kita ingin membuat sebuah paragraf eksposisi. Eksposisi kan berarti kita menjelaskan sesuatu ya, bisa menggunakan proses kalau eksposisi ya. Contoh, Plato lahir sekitar 427 sebelum Masehi dalam sebuah keluarga bangsawan yang kaya raya dan berpengaruh di Athena. Sebagai kaum muda atau lelaki bangsawan, Plato mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti matematika, filsafat, retorika, musik, puisi klasik, olahraga, membaca, atletik, dan menulis maksudnya ya. Semua ini bertujuan agar Plato muda terbentuk sebagai seorang pemuda yang cakap dalam berdiskusi dan dapat membawakan dirinya dengan baik di masyarakat. Nah, di sini jelas apa? Dia menggambarkan ya, bukan menggambarkan, dia menjelaskan ya, menjelaskan tentang apa? Tentang Plato ya. Plato ini berasal dari mana ya? Kemudian ciri-ciri paragraf eksposisi: pertama menjelaskan proses, kemudian menjelaskan definisi, menjelaskan pengelompokan ya, kemudian menggunakan konjungsi kausalitas, sebab, karena, lantaran itu, oleh sebab itu, sehingga. Kemudian menggunakan konjungsi kronologis, misalnya ada hubungan waktu ya, kemudian, lalu, sehabis itu, pada akhirnya. Nah, itu adalah ciri-ciri paragraf eksposisi. Nah, kalian coba ya membuat ya bagaimana paragraf eksposisi. Oke, selamat sore, sampai jumpa, salam sehat.